Memasuki awal tahun 2025, kasus uang donasi yang melibatkan Agus Salim, korban penyiraman air keras, dan Pratiwi Novianti alias Novi masih terus berlanjut. Ia alih-alih menemukan titik terang untuk menyelesaikan permasalahan, kasus tersebut justru semakin melebar dan terus menimbulkan permasalahan baru. Mulai dari Denny Sumargo yang diduga mengkhianati Novi, uang donasi yang masih jadi sengketa panas, hingga aksi saling lapor polisi dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk mengetahui lebih dalam terkait perkembangan kasus tersebut, maka inilah 5 update kasus uang donasi Agus Salim versi Cumi Top 5. Denny Sumargo diduga mengkhianati Novi usai sebuah rekaman percakapan Denny Sumargo dengan Farhad Abbas tersebar ke muka publik. Dalam percakapan tersebut terdengar keduanya tengah membicarakan soal kehidupan pribadi Novi. Meski pihak Denny Sumargo merasa terdapat oknum yang sengaja ingin menggiring opini negatif, Novi sendiri mengaku merasa syok saat mengetahui itu semua. Lantas, seperti apa kisruh rekaman percakapan Denny Sumargo dan Farhad Abbas? Dan seperti apa respon Novi saat mengetahui Denny Sumargo yang semula berada di pihaknya ternyata membicarakannya di belakang? Dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Dia, oh ya, udah jawabannya dah di situ. Dia itu makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti iya, gue ada pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia ani-ani juga gitu. Ada orang. Iya, gue sempet dengar juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya dia tuh narkoba. Ada narkobanya emang? Ada, bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak kemudian. Ya, saya nggak mau komentar tentang bocor-bocor itu ya, karena menurut saya siapa yang menyebarkan itulah yang dengan motifnya apa gitu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Densu dan saya mohon maaf ya, memang dulu kita pernah ribut dan masing-masing memegang atau apa ya, kita nggak tahu juga ini. Yang penting motivasinya saya sudah sampaikan bahwa ada satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang berinisial PB yang dulu pernah menyatakan kepada kita bahwa dia atas kesepakatan Nyonya Yayasan bahwa dia marah sama Bang Densu, kemudian dia udah menyiapkan akun-akun bodong dan akan dia sebarkan. Ternyata benar, konfirmasi dengan beberapa teman seperti itu gitu. Ini adalah sesuatu yang menurut saya satu kejahatan yang bukan pagar makan talangan tapi musuh dalam selimut. Ini hanya peringatan buat Bang Densu dan saya pikir kita abaikan saja itu karena tidak ada yang mengklaim bahwa itu suara saya atau mengklaim itu suara Denny Sumargo dan mereka juga tidak mendeklirkan bahwa itu adalah dan sumber dari mana gitu. Ya itu masih kita dalam investigasi ya, karena nanti berkaitan dengan hal itu ya saya bagaimana klien saya kalau memang diminta mengambil langkah hukum terkait itu kita akan ambil upaya hukum. Jadi kemungkinan nanti ada melaporkannya untuk bagi penyebar itu? Ya kemungkinan karena secara material udah jelas merugikan klien saya. Bukan hanya dia yang dihina ataupun dihujat, anaknya juga, istrinya juga gitu. Dia kepentingannya apa? Nggak ada keuntungan apa-apa. Kita hanya ngebantu aja. Dia hanya membantu aja yayasan ini kan untuk Agus dapat donasi kan. Kalau saya rasa itu bagian dari cara dia. Karena kan sejauh ini kan ya kita lihatlah. Dia dalam situasi publik sangat tersudut, segala macam ucapan dan tindakannya pasti bakal dihujat oleh rakyat Indonesia gitu. Jadi ya mungkin ya pasti ini ada orang-orang yang bermain dan saya juga perhatikan sangat masif di sosial media terkait ini. Tujuannya pasti ingin menggiring dan menjatuhkan karakter klien saya. Tujuannya itu aja gitu. Karena ini kan isinya itu kan seolah-olah klien saya pro dengan dia. Ini udah lama lah, bahasan lama. Cuma kebetulan baru terungkap di publik kan, dan ini sudah diantisipasi. Dari awal udah tahu pasti bakal terungkap kali ini. Dengan Novi dan yayasan sendiri nggak ada masalah kita. Karena memang dari awal kita bantu. Wah, saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam,
terus tiba-tiba rame setengah 3 subuh. Aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu. Aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, berita sudah rame ya, jadi bingung seperti apa. Farhad Abbas, tim kuasa hukum Agus Salim, hingga saat ini masih terus berkicau terkait uang donasi kliennya, yakni Agus Salim. Ya, tampaknya Farhad Abbas masih tak terima jika uang donasi Agus Salim dikelola oleh yayasan. Pasalnya, di setiap kesempatan wawancara, Farhad Abbas terus menyebut bahwa uang donasi telah direbut dan belum dikembalikan oleh Novi. Tidak hanya itu, Farhad Abbas juga terus menjelek-jelekan donatur, bahkan mengancam akan melaporkan donatur ke polisi, lantaran telah menggugat uang donasi Agus Salim ke pengadilan. Hei donatur, kemana aja? Gak ada kerjaan, nyumbang 500 perak, nyumbang 50.000, terus lu gugat Agus. Mahalan harga materinya dibanding harga sumbangan lo gitu. Betul nggak? Udah jangan main deh. Ntar kalau kalah, lihat lah, gue pidanain kalian, gue laporin. 500 donatur gue akan laporin. Ya. Donatur yang tidak tahu malu. Ya, donatur yang berdosa. Saya doain kalian donatur yang hanya nyumbang 100.000 kemudian menggugat Agus melaporkan. Saya doain masuk penjara kalian ya. Dan akan saya pamerkan semua nama-nama donatur yang nyumbang gugat Agus, saya pamerin nanti. Uang donasi sampai sekarang masih di sana. Kalau saya klarifikasi katanya saya minta uang 2 juta, itu nggak benar, tidak mungkin. Dari awal kita membela sini bukan minta uang itu. Dan uang itu kan sudah dibikin surat dari Novi. Dibuat draft juga supaya akan dikembalikan ke Agus, dibagikan untuk penggunaan obat. Nggak ada sampai sekarang. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa ya itu adalah proses dan lagi jalan lah gitu. Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya Bang Denny Sumargo ya. Itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember uangnya masih utuh, nggak bergerak 1 perak. 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaannya gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya. Saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda. Selama 3 bulan belakangan ini, dunia maya dihebohkan dengan kasus uang donasi Agus Salim. Namun, alih-alih kasus tersebut mendapatkan titik terang dan Agus Salim kembali mendapatkan uang donasinya, uang donasi tersebut justru menjadi sengketa. Karena para donatur tidak setuju jika uang donasi tersebut dikembalikan ke Agus Salim yang dianggap tak tahu diri. Uangnya udah sengketa ya? Sengketa teman-teman, jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya, kemudian pihak Agus ya, dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos, mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya, itu harus dijalanin karena uang itu sudah menjadi uang sengketa gitu. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman, silakan.
ya. Ini yang pertanggal 2. Ini yang pertanggal 2 ya? Pertanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah sekarang udah gak bisa lagi ngecek. Ya, uangnya masih Masih utuh. utuh. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih utuh. Buntut kasus uang donasi Agus Salim, Novi yang dikenal sebagai Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan diketahui memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua dari yayasan yang telah dinaunginya selama beberapa tahun kebelakang ini. Ya, diungkapkan oleh Novi, dirinya saat ini ingin fokus terhadap proses hukum yang tengah menyelimuti dirinya, sehingga ia memilih untuk mengorbankan yayasannya tersebut. Pertanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain, karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung, itu nggak fair. Seperti itu. Oh ya nggak apa-apa, ikutin proses aja. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya tentang nama baik, jadi saya pun akan membela hak saya. Seperti itu. Tahun terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal niat kita bantu orang. Mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Jika kita niat bantu tapi ada aja halangannya dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua kita udah mati-matian. Belum lama kemarin, Alvin Lim menyatakan bahwa ia telah resmi mencabut laporan polisinya terhadap Novi. Seperti diketahui, Alvin Lim melaporkan Novi atas beberapa dugaan, seperti dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE hingga dugaan pemalsuan dokumen. Alvin Lim menyatakan bahwa ia mencabut laporan polisi tersebut tanpa syarat, sehingga jika Novi masih tetap melanjutkan laporan polisi terhadapnya, Alvin Lim merasa hal tersebut tidak menjadi masalah. Lantas, apa alasan Alvin Lim mendadak mencabut laporan polisi terhadap Novi? Dan seperti apa respon Novi setelah mendengar kabar tersebut? Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi. Ya, maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi, kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada. Justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan, saya defensif kan pakai perisai. Nah untuk saya serang dia kan saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah saya tinggal pakai perisai aja. Karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Ya bagus, harusnya dari awal ya kayak gitu. Karena kasihan. Katanya menghadapi perempuan, katanya menghadapi perempuan lagi. Oh gitu, harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan, itu pertama atas tuduhan dan fitnah-fitnah. Karena harus digarisbawahi, dia juga punya anak, saya pun punya anak, seperti itu yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai rame, saya ada viral terkait saya nangis ya di media sosial. Itu bukan terkait penyerangan dari AL,
ya Mbak ya, atau dari RD, itu sama sekali nggak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka.